Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayu Gati ingin mempresentasikan tentang tugas individu yang saya resum. Yang pertama adalah materi persekutuan. Yang selanjutnya yaitu definisi persekutuan adalah Definisi persekutuan adalah perikatan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis sebagai pemilik bersama dengan tujuan mendapatkan laba. Yang kedua yaitu unsur pokok persekutuan. Yang pertama, gabungan atau asosiasi para sekutu, orang atau badan usaha. Yang kedua, pemilikan dan pengelolaan bersama. Yang ketiga, tujuan untuk mencari laba. Yang selanjutnya yaitu karakteristik persekutuan. Yang pertama, berusaha bersama-sama. Yang kedua, jangka waktu terbatas. Yang ketiga, tanggung jawab yang tak terbatas. Yang keempat, memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan. Yang kelima yaitu pengambilan bagian keuntungan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian persekutuan. Keuntungan persekutuan yang pertama, modal lebih besar. Yang kedua, sekutu bekerja sama, hasil yang diperoleh lebih besar dibandingkan jika dilakukan sendiri. Yang ketiga, menghimpun keahlian. Yang keempat, tidak ada pajak untuk perusahaan tapi untuk pribadi. Yang selanjutnya yaitu kerugian persekutuan. Yang pertama, hubungan antar persekutuan mudah retak. Yang kedua, hutang bersama dan hutang tak terbatas dapat menimbulkan kewajiban pribadi bagi masing-masing sekutu. Yang ketiga yaitu perjanjian persekutuan sulit untuk dirumuskan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam bentuk persekutuan. Yang pertama adalah klasifikasi usaha atau persekutuan Yang selanjutnya yaitu persekutuan jasa atau non-trading partnership. Bentuk-bentuknya yaitu ada persekutuan umum atau firma. Yang selanjutnya persekutuan terbatas atau komanditer. Yang ketiga persekutuan saham patungan. Selanjutnya yaitu cara pembentukan persekutuan. Yang pertama, mendirikan persekutuan baru. Yang kedua, mengubah atau menggabungkan perusahaan perseorangan yang sudah berjalan atau yang sudah ada. Yang ketiga yaitu mengubah pemilikan perusahaan persekutuan yang sudah ada. Selanjutnya yaitu pembagian laba rugi sekutu. Ada 3. Yang pertama dibagi sama, yang kedua dibagi berdasarkan rasio, yang ketiga yaitu dibagi berdasarkan rasio modal. Selanjutnya yaitu materi likuidasi persekutuan. Pengertian likuidasi persekutuan adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham. Selanjutnya yaitu proses likuidasi tahapan. Yang pertama, tahap menghitung dan membagi laba atau rugi persekutuan sampai saat likuidasi berupa rasio pembagian laba. Pembagian laba dapat dilakukan sesuai dengan metode pembagian laba. Tahap ini hanya diperlukan apabila likuidasi tidak dilakukan pada awal atau akhir periode. Yang kedua yaitu menguangkan atau menjual semua aktivitas kas. Tahap yang kedua ini disebut realisasi. Yang ketiga yaitu melunasi semua hutang persekutuan. Yang keempat yaitu melunasi hutang kepada pihak ketiga. Yang kelima melunasi hutang sekutu. Yang keenam membagi sisa kas yang masih ada kepada sekutu. Yang selanjutnya yaitu tujuan likuidasi adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut. Yang selanjutnya yaitu tentang konsinyasi. Konsinyasi adalah penyerahan barang oleh pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, tetapi hak atas barang tersebut tetap berada di tangan pemilik sampai barang tersebut dijual oleh agen penjual. Yang selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam konsinyasi. Yang pertama, konsinyor atau konsignor adalah pihak yang memiliki barang. Yang kedua adalah konsinyil atau konsigne adalah pihak yang mengusahakan penjualan barang. Yang selanjutnya yaitu keuntungan konsinyasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, keuntungan transaksi konsinyasi bagi pemilik atau konsigner ada 3.
Yang pertama, memungkinkan produsen memperoleh daerah pemasaran yang lebih luas, terutama barang baru, barang mahal, harga berfluktuasi. Yang kedua, memperoleh spesialis penjualan. Yang ketiga, harga jual eceran dapat dikendalikan. Selanjutnya yaitu keuntungan transaksi konsinyasi bagi komisioner atau konsigner ada 3. Yang pertama, terlepas dari resiko kegagalan penjualan barang. Yang kedua, resiko kerusakan fisik dan fluktuasi harga dapat dihindari. Yang ketiga yaitu kebutuhan modal kerja berkurang. Yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban konsinyasi. Hak konsinyasi ada 2. Yang pertama, berhak memperoleh penggantian biaya dan imbalan penjualan. Yang selanjutnya berhak menawarkan garansi atas barang tersebut. Kewajiban konsinyasi yang pertama harus melindungi barang konsinyasi. Yang kedua harus menjual barang konsinyasi. Yang ketiga harus memisahkan secara fisik barang konsinyasi dengan barang dagangannya. Yang keempat yaitu mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan pembubaran persekutuan. Yang pertama, tahap pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perseroan. Yang kedua, tahapan pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Yang ketiga, tahap pengajuan keberatan kreditor. Yang keempat, tahap pertanggungjawaban likuidator. Yang kelima yaitu tahap pengumuman hasil likuidasi. Selanjutnya yaitu pencatatan likuidasi. Menurut cara pembagian kasnya, likuidasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, likuidasi sekaligus atau sederhana, yaitu likuidasi yang pembagian kasnya dilakukan serentak karena realisasi non-aktifanya sekaligus. Yang kedua yaitu likuidasi bertahap atau berangsur, yaitu likuidasi yang dilakukan secara sesuai tersedianya kas maupun realisasinya belum tuntas. Penggabungan badan usaha. Pengertian penggabungan badan usaha adalah penyatuan entitas-entitas usaha. Penggabungan entitas usaha yang terpisah adalah suatu alternatif perluasan secara internal melalui akuisisi atau pengembangan kekayaan perusahaan secara bertahap, dan seringkali memberikan manfaat bagi semua entitas yang bersatu dan pemiliknya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat penggabungan usaha. Yang pertama, integrasi horizontal. Yang kedua, integrasi vertikal. Yang ketiga yaitu konglomerasi. Selanjutnya yaitu penyebab penggabungan usaha. Yang pertama, manfaat biaya. Yang kedua, risiko lebih rendah. Yang ketiga, penundaan operasi pengurangan. Yang keempat, mencegah pengambil alian. Yang kelima, akuisisi data tak berwujud. Yang keenam, alasan-alasan lain. Selanjutnya yaitu bentuk penggabungan usaha. Yang pertama, merger. Terjadi ketika sebuah perusahaan mengambil alih semua operasi dari entitas usaha yang terpisah. Yang selanjutnya, konsolidasi. Terjadi ketika sebuah perusahaan yang baru dibentuk untuk mengambil alih aktiva dan operasi dari 2 atau lebih entitas usaha yang terpisah, dan akhirnya entitas yang terpisah tersebut dibubarkan. Jenis-jenis kombinasi dalam penggabungan badan usaha ada 2. Kombinasi vertikal adalah gabungan beberapa badan usaha yang bekerja pada tingkat yang berbeda-beda dalam proses produksi suatu barang atau barang produksinya beruntun. Selanjutnya yaitu kombinasi horizontal atau paralelisasi adalah gabungan dari beberapa badan usaha yang bekerja dalam tingkat yang sama dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu konsolidasi. Pengertian konsolidasi adalah sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara 2 kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat. Sedangkan dalam bidang bisnis, konsolidasi merupakan suatu peleburan antara 2 perusahaan atau lebih untuk menjadi satu perusahaan. Adapun tujuan konsolidasi, yang pertama yaitu menyelamatkan aset perusahaan. Yang kedua yaitu memperkuat diri dengan bergabung dengan perusahaan lain. Yang ketiga yaitu membentuk dan memperkuat pangsa pasar.
Yang keempat yaitu memperbarui kinerja perusahaan agar lebih menguntungkan. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang keenam yaitu mengurangi tingkat resiko persaingan usaha. Yang ketujuh yaitu memberikan jaminan pasokan, penjualan, dan distribusi. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri konsolidasi. Terdapat dua atau lebih perusahaan yang meleburkan diri demi membentuk perusahaan baru. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang meleburkan diri tersebut bubar tanpa adanya proses likuidasi. Yang ketiga yaitu aktiva dan pasiva perusahaan yang meleburkan diri akan beralih ke perusahaan baru hasil konsolidasi sesuai dengan titel umum. Yang keempat yaitu perusahaan yang baru yang terbentuk dari hasil peleburan harus memperoleh status badan hukum yang baru. Yang selanjutnya, rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi harus disetujui oleh RUPS di tiap-tiap persoalan. Selanjutnya, efek konsolidasi ada dua. Yang satu, kualitas untuk meningkatkan pendapatan media akan menekan angka pengeluaran dengan cara mengurangi kualitas proses penulisan dan penyuntingan. Yang kedua yaitu kesamaan demi menekan pengeluaran satu konten berita akan lebih mudah jika digunakan. Misalnya, untuk 7 jenis media yang berbeda-beda di bawah satu yaitu joint venture. Pengertian dari joint venture adalah usaha bisnis yang dilakukan oleh dua entitas bisnis atau lebih untuk periode waktu tertentu. Kerjasama ini diciptakan untuk memberikan tujuan spesifik dan ditentukan dalam rencana yang telah disepakati. Sistem ini biasanya berakhir setelah tujuan-tujuan tersebut terpenuhi, kecuali para pihak memutuskan untuk bekerja sama. Yang selanjutnya yaitu tujuan joint venture adalah agar perusahaan yang memberikan kekuatan ekonomi kepada perusahaan induk mendapatkan keuntungan secara bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk joint venture ada dua. Yang pertama single venture yaitu pengusaha pekerjaan yang dilakukan satu unit tertentu. Dalam hal ini cukup menggunakan pembukuan sederhana yang menggunakan rekening sendiri yang disebut venture account. Mengkreditkan apabila terjadi pendapatan dan mendebitnya apabila terjadi biaya. Yang kedua yaitu joint venture, yaitu kerjasama di antara dua orang atau badan untuk melakukan usaha tertentu dengan waktu yang terbatas. Masing-masing pihak menyediakan aset sebagai kontribusi keuntungan joint venture didasarkan pada perjanjian. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur yang terlibat dalam joint venture ada tiga. Yang pertama, kerjasama antara pemilik modal asing dan nasional. Yang kedua, membuat atau membentuk perusahaan baru antara pihak orang asing dan nasional. Yang ketiga yaitu didasarkan pada perjanjian. Yang keempat yaitu motivasi ekonomi yang mendasari ventura bersama. Ada 5 motivasi. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kedua, motif untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, motif untuk memperoleh penghargaan. Yang keempat adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Yang kelima adalah motif sosial. Yang terakhir adalah contoh joint venture. Yang pertama, Asus dan Giable yaitu dalam produksi perangkat keras untuk komputer. Yang kedua yaitu PT Pusri dengan National Petrochemical Company of Iran atau NPCI dalam pabrik pupuk. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.